Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ikhlasal mukinin wa murafaqatal abrar wa istihqaqa haqa'iqal imani wal ghanimata min kulli khairin was salamata min kulli ithmin wa wujuba rahmatik wa azaima maghfiratik innaka ya maulana sami'ud du'a. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dalam rangka menuntut ilmu yang tujuannya mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sudah semestinya bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini, yang diantaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Dan tentunya selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, junjungan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, insyaallah kita akan lanjutkan kembali dars pembacaan kita pada kitab At-Tuhfah Al-Washabiyah fi Tashil Matnil Al-Ajrumiyah, merupakan buah karya penjelasan dari matan legendaris dalam bidang disiplin ilmu nahwu, yaitu matan Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum. Baik, masih pada pembahasan tanda-tanda i'rab. Bahwasanya beberapa pertemuan yang lalu kita telah mempelajari dan mencoba memahami bahwasanya i'rab itu terbagi menjadi 4. Ada rafa', ada nasab, ada khafat, dan ada jazm. Nah, dari keempat pembagian i'rab tersebut, ternyata mereka memiliki tanda-tanda yang dimana masing-masing dari tanda-tandanya ada tempat-tempat tersendiri. Sehingga apabila ditotal dari keempat pembagian i'rab tadi, tandanya, maka terkumpul ada berapa tanda dari keempat pembagian i'rab tadi? 14. Iya. Ada 14. Masih ingat pembagiannya? Berapa untuk rafa, berapa untuk nasab, berapa untuk jazm, berapa untuk khafat? Li raf'i arba'atu alamat wa li nasbi khamsu alamat wa li khafdi salasatu alamat. Salathu alamat. Namzat. Nah, baik. Barakallahu fiik. Untuk jazm? Jazm Ithnani alamatin. Nah, ithnani. ada dua. Baik, jadi totalnya semua adalah arba'a asyrata, 14. Baik. Untuk i'rab jar atau i'rab khafat, teman-teman semua. Tadi dikatakan tandanya ada 3. Ya. Apa saja tanda dari i'rab khafat? Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Nah, ya. Adapun kasrah di sini tanda pertama dan dia merupakan tanda asal bagi i'rab jar. Dia ada di berapa tempat? Fi salasati mawadhi. Artinya 3 tempat. 3 tempat itu apa saja? Fil Pertama, ismi mufradi munsharif wa jam'i taksir munsharif wa fi jam'i muannas salim. nah, ma ma'na munsharifuna? Ghairu tanwin zat. Munsharif ini munsharif, laisa ghairu munsharif. Yang bisa ditanwin zat. Nah.
Al-munsharif ma'nahu yaqbalu as-sarfa. As-sarfa ay at-tanwin. Nah, ya. At-tanwin nunun zaidatun sakinatun talhaqul akhirah, ya. Akhir al-ismi fil khatti wa tufariquhu fil lafzi. Nah, itulah tanwin. Nah, dia bisa ditanwin. Ya, karena nanti ada yang ghairu munsharif. Ya. Isim yang ghairu munsharif ketika jer nanti tandanya pada tanda i'rab jar yang terakhir yaitu fathah. Baik. Sekarang kita masuk ke tanda yang kedua bagi i'rab khafat atau i'rab jar, yaitu apa? Ya. Ya, tanda ya. Maka di sini niyabatul ya'i anil kasrah. Ya, pengganti ya dari kasrah. Berarti ya di sini posisinya adalah menggantikan kasrah ketika kasrah tidak ada. Gitu teman-teman ya. Berkata Imam Ibnu Jurum, ya, rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu taala, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi. Wa dan amma adapun ya fatakunu maka dia menjadi alamatan dinasab menjadi khobarnya takunu. Takunu isimnya mana? Domir mustatir yang takdirnya hiya. Hiyanya kembali kepada apa? Ya, huruf lil khafdi bagi khafat, ya, fi salasati mawadi'a pada 3 tempat. Nah, inilah salah satu contoh ghairu munsharif nih, mawadi'a. Dia di fathah. Kenapa? Karena dia kan terletak pada tempat jer majrur. Tahu nggak posisi mawadi'a di sini sebagai apa? Sebagai apa posisi mawadi'a? Mu mudhof Mudhaf ilaih Zat. ya, mawadi'a saja. Mudhof mudhof Mudhaf ilaih ilaih. mawadi'a. Mudhof ilaih dari mana? Dari salah sati. Karena memang seperti itu. Ma'dud dari adat yang hitungannya satuan, ya dia dihukumi sebagai apa? Mudhof ilaih. Nah, ya, memang dia itu tamyiz. Gitu. Nah, ya. Tapi tamyiznya itu layaknya mudhof ilaih. Karena memang bentuknya itu harus apa? Jamak majrur. Ma'dud bagi adat yang hitungannya satuan. Gitu. Dan adat ma'dud kan harus berselisih ya antara adat dan ma'dud ya, jenis atau gendernya. Makanya di sini salah satu pakai apa? Tak marbutoh. Gitu. Karena mawadi ini kan muzakkar. Mufradnya itu maudi'. Nah, mawadi wazan mafa'ilu. Baik, barakallahu fiik. Fil asma'il khamsah. Ya, pada 2 tempat nih. Pada 2 tempat. S3 ya. Pada 3 tempat fi salah satu mawadi'a. Yang pertama di panca isim al asma al khamsah, isim-isim yang 5. Kemudian yang kedua fit tasniyah, yaitu isim yang bermakna 2 atau ganda, musanna. Wal jama', yaitu jama' di sini maksudnya jama' apa? Jama' muzakkar salim, gampang ya. Jama' muzakkar salim dan isim tasniyah ketika jer ini sebagaimana apa? Ketika dia nasab. Begitu. Nah, karena kan ketika nasab keduanya juga tandanya ya. Si musanna sama jama'. Baik. Saya katakan di sini pensyarah kata yaitu Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizahullahu taala. Lamman taha al-musannifu, lamma masuk ke fi'il madi, dia tidak beramal
amalan jazm. Karena kita tahu lama ini kan ya adalah amil jazm. Tapi tatkala dia masuk ke fi'il madi ya, batal sudah. Karena nanti dia fungsinya di sini sebagai apa? Zorof. Hanya sebuah keterangan saja dan sering diterjemahkan dengan ketika atau tatkala. Tatkala musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum intaha selesai, intaha yantahi minnal kalam dari membicarakan alal kasrah tentang kasrah. Ini tanda pertama i'rab jar atau i'rab khafat. Akhoza dalam mutamimah ini disebutkan nanti dia sebagai af'alus syuru'. Ya fi'il yang bermakna memulai. Maka di antara cara penggunaannya dia disandingkan dengan apa? Fi'il mudhari' setelahnya. Akhoza yatakallamu. Maka beliau pun yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum mulai membicarakan alama yanubu anha atas apa-apa yang menggantikan dari kasroh. Haknya kembali kepada kasroh gitu. Muqaddiman. Nah, muqaddiman al-ya'a, al-ya'u atau al-ya'i. Iman Arya. Arya. Al-ya, Al-ya'a. al-ya'a. Kenapa? Kenapa antum fathah? Maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana dia? Muqaddiman. Muqaddiman. Nah, muqaddiman di sini beramal amalan fi'il. Isim Ya. maf'ul. Nah, muqaddiman ini bukan isim maf'ul. Muqaddam ini isim maf'ul. Apa masdar? Apa? Fa'il? Oh, isim fa'il. Nah, yang mendahulukan ya atas lainnya ala ghairiha. Fadzakara annaha takunu alamatan. Maka beliau menyebutkan zakara. Zakara kan fi'lun madin mabniun alal fathi kalau kita pengen i'rab nih. Zakara. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwanya kembali kepada siapa? Musannif. Musannif yang mana? Musannif matan yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum telah menyebutkan annaha bahwasannya ha ini kembali ke mana? Iya. Hmm? Iya. Di sini kembali ke mana? Ya. Iya. Ya. Bahwasanya ya takunu alamatan dia menjadi tanda ala khafdil kalimah atas khafadnya suatu kata. Niabatan di i'rab nasab. Karena dia berkedudukan sebagai maf'ul ajlih. Ya. Menggantikan dari kasrah fi salasati mawadi'ah pada 3 tempat. Awaluha yang pertama fil asmail khamsah. Pada isim-isim yang 5. Allati taqaddamat fi alamati raf'i. Nah, maksudnya apa yang telah berlalu nih di tanda-tanda rafa? Ya penjabaran al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah apa saja? Abuka, akuka, hamuka, kuka, zu. Nah, abuka wa hamuka, abuka, akuka. Abuka, akuka, kuka. Diulangi. Abuka, akuka, hamuka, kuka, zu malam. Bacanya abuka. Ini apa yang kita pelajari? Nah, jadi mempelajari buku jangan hanya sebatas lewat saja. Nah,
Walaupun ada yang mengatakan hamuka, sedangkan kita lagi mempelajari dari syarah Tufausabiyah ini. Kemarin telah diterangkan ya. Pendapat hamu. Nah, Hamuki ya, hamuki. luar biasa kalau misalkan teman-teman nanti mengajarkan ilmu jurumiyah ini dan teman-teman nanti katakan ada di sana orang yang mengatakan hamuka, ada yang di sana mengatakan hamuki, antum berikan referensinya. Nah, itu luar biasa pengajar-pengajar seperti itu. Ya, menunjukkan ya, kebebasan dia dalam bacaan. Baik, barakallahu fiik. Nah, wazu ya, nah, zu. Famithaluha, maka contohnya makhfudah ya. Maka contohnya makhfudatan qauluka ya. Perkataan antum ushkur li abika. Ya, li abika. Ini ada ya-nya teman-teman ya. Jangan sampai dihilangkan ya-nya. Ada al-khamsah. Nah, berterima kasihlah li abika kepada ayahmu. Nah, wa'tif ala ya, bukan aku. Ya, akhi, karena ada huruf jar sebelumnya kan majrur ya. Ya. Nah, kemudian wahtajibi min hamiki. Hami. Ya. Wahafiz ala fika nasihatu. Ya, hafiz. Jaga itu ya. Yang punya mulut. Nah. Fika. Nah. Ya bisa fiki juga. Ya, tergantung domir. Nah. Wastafid min zil ail. Zi yang di sini menjadi syahid kita ya. Wastafid. Maknanya beristifadahlah. Mintailah min zil ilmi dari sahibil ilmi. Karena kan makna zi atau zu atau za telah kita pelajari. Apa maknanya sahib? Pemilik. Itu pemilik. Nah, ya. Pemilik yaitu ulama. Ambillah faedah, maksudnya ambillah ilmu dari orang-orang yang punya ilmu. Orang yang nggak punya ilmu, ya yang bisa diambil. Nah, barakallahu fiik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Yusuf ayat 4. Idz qala Yusufu li abi, mana syahidnya? Li abi. Li abi. Wa qauluhu ta'ala yauma yafirul mar'u min akhi. Akhi. Baik, barakallahu fiik. Coba kita lihat i'rabnya nih. I'rab dari ayat Al-Qur'an saja. Yang ayat 4 surat Yusuf dan surah Abasa ayat 34. Ini catatan kakinya nomor 5. Nah, ya. Pada surah Yusuf ini diawali dengan iz. Iz itu apa? Ta'lil. Iz itu maknanya ta'lil, bukan iza. Nah, dilihat di situ. Iz zarfun lima madha minaz zaman, ya, untuk yang telah berlalu minaz zamani dari waktu, dan dia mabniun ala sukun, dan dia mabni ya, enggak mu'rab itu iz. Mabninya di atas apa? Sukun. Nah, makanya dzalnya kan disukun. Fi mahali nasbin, dia pada mahal nasab. Ala dzarfiyat zamaniyah, di mahal nasab sebagai apa? Dzaraf maf'ul fih berarti. Wa qala, dan qala di sini ya, i'rabnya apa? Fi'lun madin. Ya. Mabniunnya dulu disebutkan
Fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, mabniun alal fathi. Nah, ya. La mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Nah, biasanya orang itu ngi'rabnya hanya perkata. Ya. Itu i'rab tingkatan basic dasar. Nah, ya. Nanti ada mengi'rab kalimat tingkat lanjutan. Ketika dia telah mengi'rab kalimat di dalam kalimat, tatkala yang dia i'rab bukan lagi sebuah kata, tapi yang dia i'rab adalah kalimat. Begitu. Maka nanti ada kalimat yang memiliki i'rab, ada kalimat yang tidak memiliki i'rab. Nah, kenapa di sini la mahalla lahu minal i'rab? Tidak memiliki tempat dalam i'rab, ya. Tidak memiliki mahal, ya, dari i'rab. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat musta'nafah. Kalimat isti'nafiyah, kalimat yang ada di awal disebut dengan kalimat ibtidaiyah. Ada satu kitab khusus yang membahas kaidah mengi'rab. Ya, kaidah mengi'rab jumlah. Yaitu apa? Kitab Qawaidul I'rabnya Ibnu Hisham. Ya. Qawaidul I'rabnya Ibnu Hisham. Kemudian Yusufu menjadi fa'ilun marfu'un bil fi'li. Wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih. Wallamu harfu jarrin. Huruf jar la mahalla lahu min al-i'rab, ya, tidak memiliki mahal, ya. Wa abi isim majrur bil lam. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Nah, di sini ya, bagaimana cara mengi'rabnya? Lihat baik-baik. Ya. Isim majrur bil lam. Nah, wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil fathah li'annahu minnal asma'il khamsah. Nah, abi di sini sebagai mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Nah, jangan berhenti sampai situ. Jelaskan tuh mudhaf ilaihinya apa? Domirun muttasilun mabniun alal kasri. Yang namanya domir mabni dia. Karena dia muttasil juga bersambung. Nah, dia fi mahalli apa? Walaupun mabni dia nanti i'rabnya fi mahal. Fi mahalli jarin sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Barakallahu fiik. Nah, nanti bisa dibaca untuk surah Abasa ayat 34. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wa yas'alunaka an Zil Qarnain. Ini untuk yang ya. Nah, untuk yang mana nih? Zi ya. Untuk Zi. Oke, itu. Untuk Zi. Nah, ini ya nih. Kalau di mushaf ya, yang sudah ditasi oleh Lajnah Pentasian Mushaf Al-Qur'an Indonesia, Kemenak, maka ada titik 2 ya-nya ya. Nah. Baik. Fakullu ismin, maka setiap isim min hadhil asma, dari isim-isim ini makhfudun, dia dikhafat. Kenapa alasannya? Lidukhuli harfil khafdi alaihi. Huruf khafat atasnya. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khafat atau tanda jernya adalah ya al-ya'u niyabatan anil kasrah. Ya. Ya karena sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu minal asmail khamsah, karena dia termasuk di antara isim. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Jadi semua panca isim ini dia mudhaf tuh. Nah, domir atau isim yang dilekatkan kepadanya disebutnya mudhafun ilaihi. Maka di sini disebutkan wa mabadahu min domirin aw ismin zahir. Naam ya. Jadi al asmaul khamsah ya. Kecuali dzu ya di sini, al asmaul khamsah kecuali dzu, ini semuanya bisa dinisbatkan kepada apa? Domir dan juga isim zahir.
Namun untuk zu, terkhusus untuk zu, dia tidak bisa disandarkan kepada domir. Dia hanya disandarkan kepada isim zahir. Bisa difahami sampai sini? Insyaallah. Nah, Ya, Ustaz. ya. Karena saya pernah dengar itu ada beberapa pengajar yang mengatakan bahwasanya al-asmaul khamsah ini hanya bisa disandarkan kepada domir. Nah, contohnya kalau ingin disandarkan kepada isim zahir ya. Contoh Abu. Nah, wawunya tetap harus diikutkan nih. Abu. Ya. Nah, Abu Bakrin. Nah, itu lihatlah. Abul Malakat. Ya, sebagaimana perkataannya Ibnu Khaldun itu kan. As-sam'u Abul Malakatil lisaniyah. Pendengaran adalah bapak kemampuan lisan. Masya Allah. Baik. Kita lanjut tempat yang kedua. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua. Al-musanna, wa qad taqaddama ta'rifuhu. Pengertiannya apa musanna kemarin? Madalla ala isnatain. Kenapa? Madalla ala isnain atau isnatain. Yang menunjukkan atas dua muzakkar dan dua muannas. Contohnya nazartu ilal farisaini alal farasaini. Nah, yang menjadi syahid kita. Al fari ini al farasaini. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal 'adha. Khalaqa fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya. Huwanya kembali kepada siapa? Allah. Al-ardha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Harf jarin. Ya. Mabni. La mahalla lahu min al-i'rab. Yaumaini majrur. Ya, majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrah. Nah, di surah Fusilat. Kemudian contohnya lagi marortu biwardataini. Wardah. Wardah artinya apa wardah? Mawar kan. Mawar ya, bunga zahroh. Nah, aku berpapasan dengan dua bunga mawar yang indah jamilataini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kana lakum ayatun fi fi'ataini. Ya, fi'ataini. Nah, maka di sini i'rabnya bagaimana? Fakullun min al-farisaini al-farasaini wa yaumaini wa wardataini wa fi'ataini musanna makhfudun lidukhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf khafat atasnya. Na'am, wa alamatu khafdi al-ya'u. Di sini. Jangan lupa ya. Mengirabnya begini agar enggak ketukar nanti sama yang jama'. Wa alamatu khafdihi al-ya'ul maftuhu ma qablaha al-maqsuru ma ba'daha. Begitu. Tanda khafatnya ya yang di fathah sebelumnya. Huruf sebelum ya di fathah. Ya. Niyabatan 'anil kasrah wan nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad, dan nun sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Al-mawdi'u tsalis, tempat yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Wa qad taqaddama ta'rifuhu, nahwu, contohnya iqtarib minas salihin. Iqtarib, bergaulah, bertemanlah. Ya, dekat-dekatlah kepada orang-orang saleh, as-salihin. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qarib, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang selalu berbuat baik. Al-muhsinin syahid kita. Fakulun, maka setiap dari solihin dan muhsinin ini jamak mudzakkar salim yang dikhafat.
atasnya. Wa alamatu khafdi, dan tanda khafdnya adalah al-yaul maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha niyabatan anil kasrah. Ya. Al-maksuru ma qablaha. Kalau yang musanna kan al-maftuhu ma qablaha. Bisa difahami sampai sini? Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Wan nun tanwini fil ismil mufrad. Jadi kalau disuruh mengi'rab ya bisa ya. Ayo kita lanjutkan. Niyabatul fathah anil kasrah. Qala fa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarif. Nah, inilah tanda terakhir atau tanda ketiga dari i'rab jar. Fathah berlaku untuk isim-isim yang tidak bisa menerima tanwin. Maka ketika dalam keadaan jar dia tandanya fathah bukanlah kasrah. Aqulu, saya katakan takunul fathatu alamatan, fathah itu menjadi satu tanda ala khafdil kalimah, atas khafdnya satu kata niyabatan anil kasrah sebagai ganti dari kasrah fi maudhi'in wahidin, hanya pada satu tempat saja teman-teman semua. Wa huwa al-ismul ladzi la yansarif, dan dia adalah ismul ladzi la yansarif. Wa makna kaunihi la yansarif, dan makna keberadaan la yansarif ya. Apa maknanya? Annahu la yaqbalu sarfa wa huwa tanwin. Bahwasanya layak balu sarfa, dia tidak menerima sorof. Sorof di sini maknanya adalah tanwin, bukanlah tahwin. Begitu. Sawa'un kana li mudzakarin, bisa dia itu untuk muzakkar. Ridallahu, radiyallahu, ridiyallahu, radiyallahu, umaro. Mana syahid kita? Umar. Umaro. Nah, semua pembahasan ya, detail isim-isim yang tidak boleh ditanwin ya. Dijelaskan penyebab ilatnya apa. Ini dijelaskan nanti di akhir. Ya. Saya juga memiliki poster, insya Allah saya akan berikan kepada teman-teman ya, ilatnya. Jadi totalnya itu total isim-isim yang tidak boleh di tanwin itu sekitar ada berapa itu? Sighah muntahal jumu, masajida, mafatih. Kemudian isim-isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah hubla laila. Kemudian isim yang diakhiri alif ta'nis mamdudah sahra'u, itu 3 tuh. Itu disebabkan dengan satu ilat. Kemudian yang disebabkan dengan 2 ilat penyakitnya. Maksudnya ada gabungan 2 ilat di sana. Misalkan alam ya, nama gabung sama ta'nis, contohnya Hamzah, Aisyah. Akhirnya dia masuk dalam kategori mamnu minas sharaf atau isim layan sharif, ismul ladzi layan sharif. Kemudian alam sekaligus ujmah, alam sekaligus tarkib masji. Tarkib masji nanti ada penjelasannya. Contohnya kayak hadromaut. Nah, itu kan gabungan 2 kata itu. Akhirnya menjadi satu rangkaian. Hadro sama maut. Tapi dia alam, nama. Akhirnya masuklah pada tataran mamnu minas sharaf. Ya, kemudian nama orang yang diakhiri alif dan nun. Nah, ilatnya apa saja? Alam sama alif nun. 2 ilat kan. Misalnya Utsman, Marwan, Salman, nggak boleh ditanwin tuh. Kalau dia terletak dalam mahal jar ya tanda jarnya ya dengan fathah. Kemudian alam sekaligus berwazan fiil, nama orang yang berwazan fiil. Ahmad, Yazid. Yazid kan dari kata kerja zada yazidu. Nah, nggak boleh ditanwin tuh. Kemudian alam sekaligus adal. Nah, inilah Umar. Umar ini ilatnya 2. Alam dia nama dan dia adal. Adal itu apa? Pemalingan. Pemalingan ini dipalingkan dia. Jadi asal kata Umar itu adalah Amir. Nah, fu'al wazannya dipalingkan ke wazan fu'al. Contohnya seperti nama orang Zufar. Nah, itu juga tidak boleh. Gitu ya. Ada beberapa lagi. Ada sifat yang dia berwazan fi'il. Ahsanu, akramu, akhdoru. Nah, ini dia kagak boleh ditanwin. Kemudian sifat sekaligus diakhiri alif dan nun. Ini kalau teman-teman belajar durusul lughah, itu ada di bagian akhir itu pelajaran yang ke durusul lughah jilid 1, pelajaran yang ke-23 tuh ya. Ada kata-kata sifat seperti ghadbanu, marah, jau'anu, lapar.
haus dan haus itu semua kata sifat yang tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena dua ilat penyebabnya ya. Karena ada dua sebab penyakit di sana. Yaitu dia adalah kata sifat gabung alif dan nun di akhirnya. Kemudian sifat juga bisa dia adil pemalingan. Jadi nggak cuma nama doang yang dipalingkan dari sisi bentuknya. Ya, sifat sekaligus dipalingkan yaitu adalah angka. Contohnya apa? Masna, sulasa, ruba'. Nah, itu kan dia bentuk pemalingan itu. Masna artinya apa? Dua-dua. Gitu. Sulasa, tiga-tiga. Ruba', empat-empat. Nah, itu semua tadi ya. Saya akan berikan posternya. Pembahasan detailnya ada di akhir kitab ini. Nah, auli muannasin atau untuk muannas radhiyallahu an Aisyah. 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 Aisyah ini mamnunnya sorof. Tadi saya sudah jelaskan secara singkat. Kalau ada yang memperhatikan atau mendengarkan secara seksama, Aisyah di sini kenapa dia dikategorikan mamnunnya sorof? Tentu ada terdiri dari 4 yang diakhiri dengan tak marbutah. Kenapa? Muannas, taknis, alam, sama taknis. iya, tak marbut, taknis, tak marbutoh ya. Nah, ya, alam sekaligus taknis. Nah, taknis ini tak muannas ya, tak muannas. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala innahu min Sulaiman. Ya, Sulaiman. Kenapa dia masuk ke tataran mamnun sorof? Apa bukan nama Arab? Diakhiri dengan alif dan nun. Iya, karena dia adalah alam yang nama diakhiri alif dan nun. Taib. Auli mu'annasin na'am ya. Baik. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulihi ma'ala Maryam. Maryam ya. Na'am. Ini nama perempuan. Jadi semua nama perempuan itu mamnun min sorof kecuali Hindun. Siapapun dia perempuannya, baik dari kalangan orang Arab maupun ajam selain orang Arab, semuanya tidak boleh tanwin kecuali satu nama perempuan yaitu Hindun saja. Taib. Fakulun maka setiap dari Umar wa Sulaiman wa Aisyah wa Maryam ini adalah isim makhfudun lidukhuli harfil khafdi karena masuknya huruf khafd alaih wa alamatu khafdi al-fathatu zahiratu ala akhirin abatan anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu ay la yunawan ya nawana yunawin yunawan berarti ditanwin yunawin mentanwin begitu. Baik, barakallahu fik. Kita lanjutkan satu paragraf ini terakhir sebelum kita tutup 2 menit lagi. 540 wa qad yakunu khafduhu bi fathatin muqaddaratin na'am ya. Terkadang khafadnya itu dengan fathah yang ditakdirkan. Contohnya apa? Marartu bi jirha. Ya berarti isim-isim yang diakhiri atau ditutup dengan alif maksurah ya atau isim maksur. Wa tazawwaja Zaidun bi Laila. Ya, Zaid menikahi Laila, perempuan yang bernama Laila. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa auhayna ila Musa. Dan kami wahyukan kepada Musa. Musa ini majrurnya apa? Dengan fathah. Fathah yang muqaddah. Fathah. Nah, kita lihat i'rabnya semua ini ya. Faqulun maka setiap dari jarja bijarha marartu bijarha maka setiap dari jarha wa Laila dan Musa ini adalah isim maf'ul ya isim majrur lidukhuli harfil khafdi alaih wa alamatu khafdi al-fathatul muqaddaratu fathah yang ditakdirkan alal alifi di atas alif mana'a min duhuriha ta'azzur yang mencegah dari nampaknya fathah adalah ta'azzur diberikannya uzur dia niabatan anil kasroh sebagai ganti dari kasroh li'anahu ismun la yansarif. Kenapa? Karena dia adalah isim yang tidak boleh tanwin ay la yunawan wal ismul ladzi la yansarif. Nah, ini makanya beliau katakan di sini ya. Isim yang tidak boleh tanwin ini anwa'uhu katsiratun. Nah, jenisnya ada banyak. Sebetulnya udah saya sebutkan tadi semuanya. Begitu. Tapi insyaallah kita akan pelajari nanti secara detail ya di akhir bab ini ya. Walaha syurutun. Nah, dan dia memiliki syarat tutlabu yang bisa dicari dari kitab yang panjang mutawwalat. Fa innal mubtadi'a ini luar biasa. Sesungguhnya jadi terkait penjabaran
sebenarnya ada nggak ya di sini di akhir buku ini? Ada. Kita Nah, ada di akhir buku ini ada. Ya. Fa'inal mubtadi'a, karena sesungguhnya orang yang baru memulai belajar dalam satu cabang disiplin ilmu, misalkan di sini ada ilmu bahasa Arab, yakfihi, maka cukup baginya fi awalil amri. Ya, pada permulaan perkara. Ayatasawwarahu ijmalan, yang dia mengetahui gambaran secara umum dari ilmu yang dia pelajari, maka cukup itu baginya. Nah, jangan berdalam-dalam pada ilmu yang belum levelnya dia berada di sana. Karena kalau dia berada di sana memaksakan dirinya hanya menemukan kefuturan. Akhirnya dia katakan susah, sulit, naam. Sebetulnya nggak ada yang susah dan nggak ada yang sulit kalau kita menapakinya sesuai dengan metode dan alur yang jelas. Nah, wa sanatakallamu ala syai', dan kami akan katakan atas sesuatu dari hal tersebut tadi fi babil mahfudat, pada bab isim-isim yang diberikan insya Allah. Ini di bagian akhir ini ya. Nah, ini nih ya, nubzatun yasiratun, ringkasan mudah tentang isim la yansharif. Nah, ini semuanya ya. Nah, tuh al-alamiyah kaunul ismi alaman li mudzakkarin au muannasin. Gitu. Insyaallah kita akan bahas. Teman-teman tidak usah melirik ke sini dulu. Lebih baik teman-teman melirik apa yang telah dipelajari. Kuatkan dasar, kuatkan pemahaman yang telah dipelajari, itu jauh lebih penting daripada membuka sesuatu yang belum dipelajari. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah itu akan ada waktunya kita mempelajari hal tersebut. Semoga bermanfaat. Nanti untuk poster tadi saya akan share kepada teman-teman agar teman-teman bisa menguatkan gambaran umum sebelum nanti masuk kepada penjabaran dari pensyarah atau penulis Tuhfatus Shabiyyah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa a'limna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ustazina. Wa iyyakum barakallahu fikum.